Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti politisi dari PKS tinjau produksi seragam gratis dari pemerintah Kota Surabaya, untuk siswa dari kalangan keluarga masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, Jumat, tanggal 24 Desember tahun 2021. Seragam gratis bahan-bahan yang sudah disiapkan tim dari pemerintah Kota Surabaya yang dikerjakan pemotongan bahan hingga penghitungan kebutuhan produksi dilakukan di Gayung Sari, Surabaya dan dikirimkan ke para UMKM. Kita itu kan fokusnya di UKM. Kalau untuk tim manajemen dan sebagainya, saya menyiapkan sesuai ahlinya masing-masing. Jadi saya supaya ada standarisasi. Betul. Kenapa nggak semuanya? Tadi ada teman-teman wartawan nanya, loh ini ini nggak dikerjakan UMKM kan? Dikerjakan yang bagian jahit. Betul. Cuma untuk supaya standar antara. Betul. Jadi koperasi ini membelikan bahannya, kita potong, kita pola, terus kita bendeli seglasing kita kirim ke UKM masing-masing. Untuk dijahit. Tuh, mesti padi ini bagian membeli jahitnya. Bukan aku tahu teman-teman. Nah, ya, saya kan bagian ini, isi. Dia memang ahli konveksi yang saya kayak rohim gitu kan. Betul. Bahkan mantau kualitinya. Gimana Mas standarnya para penjahit? Jadi untuk tahap awal ini kita menstandarkan sesuai dengan sampel awal yang sudah saya siapkan. Jadi saya mengarahkan masing-masing UKM itu untuk mengikuti standar yang sudah dibuat. Gimana? Ada kesulitan nggak teman-teman ibu penjahit? Banyak. Yang pertama kita kasih potongan. Bukannya sebelumnya mereka juga sudah bisa menjahit? Jadi gini Bu, yang awalnya sudah bisa menjahit itu aja masih bingung dengan standar yang sudah kita berikan. Jadi item-item yang terdapat dalam satu kantong plastik yang kita bagi ke UKM itu, saya jelaskan satu persatu, ini untuk ini, untuk ini. Masih bingung ya. Jadi seperti itu. Nah, ke depan saya buatkan standar mereka sudah tahu tanpa bertanya itu sudah langsung proses. Sudah terlatih lah. 100 ya Bu. 100 itu campur ya, mau pokoknya jumlahnya 100 tel untuk sesnya ditata supaya tidak sesnya. Tapi yang khusus ini XL keluaran ini sesnya ini. Iya, itu bagus ya. Mantap. Gunakan UMKM, cuma kita memang formulanya dulu. Karena dulu itu kendalanya gini. Terus nanti penganggarannya gimana? Itu nggak ketemu. Terus nanti kalau beda-beda gimana? Itu nggak ketemu ininya. Kalau ditaruh di sini nggak ketemu. Akhirnya kemudian ketemulah formula ini. Kalau misalkan pengadaan gerobak sampah, kan bisa kan satu tempat langsung di display. Ini seragam anak-anak gitu itu. Ukurannya berbeda-beda. Kan UMKM. Semangat prinsipnya itu. Nah, belanja pemerintahnya itu apa? Ada makanan. Kalau makanan udah jalan. Apalagi nih belanja pemerintahan yang bisa menggunakan UMKM gitu kan. Kemudian ada yang rutin setiap tahun selalu dikeluarkan anggarannya besar oleh pemerintah, itu seragam. Nah, itulah kemudian teman-teman dewan pada waktu itu juga menyampaikan optimalkan seragam ini dengan UMKM. Cuma pada waktu itu memang belum ketemu formula, misalkan nanti gimana pembayarannya, nanti gimana jumlahnya, nah itu. Nah, semangat ini kemudian menguat. Nah, orang kan harus semangatnya menguat. Ide itu kan keluar dan ketemulah mungkin pemerintah kota dengan teman-teman pelaku UMKM kayak Pak Nadi dan teman-teman semua, akhirnya ketemu nih. Benar sih. Mbak Nadi, berarti praktis ini mulai dilakukan dari bulan berapa? November. Mulai dari kayak ukuran baju dan proses itu November itu. Jadi menemukan formula itu memang membutuhkan waktu sampai ketemu. Oh, ini aman nih secara aturan, secara anggaran. Oke. Jadi nggak ada yang nyalain. Maksudnya sudah benar. Sama halnya kayak pasar. Pasar yang dibangun Pemkot. Itu kan ada dua. Ada yang dikelola oleh PD Pasar, ada yang dikelola oleh masyarakat. Tapi kalau yang dikelola masyarakat itu harus mereka mengumpul menjadi koperasi. Jadi aturan permen gitu itu bunyi pengelolaan pasar berdasarkan ini. Itu yang kita mesti memformula gitu supaya tidak salah dalam
Usai tinjau produksi seragam sekolah di Jalan Gayung Sari Surabaya, Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, ditemui media Lensa Parlemen. Reni menjelaskan. Jadi beberapa hari ini memang saya sejak awal ya terkait dengan seragam untuk anak-anak ini kan memang menjadi kebutuhan ya, menjadi kebutuhan utamanya apalagi nanti moga-moga anak-anak ini di bulan Januari sudah bisa PTM ya, sehingga kemudian seragam ini juga dibutuhkan utamanya bagi mereka siswa yang dari keluarga MBR. Karena itu kemudian saya koordinasi dengan pemerintah kota untuk bisa berkunjung ke sini ya. Ini adalah tempat di mana bahan-bahan untuk seragam itu ada di sini ya, dipotong dan sebagainya. Untuk kemudian selanjutnya dikerjakan oleh para UMKM menjahit daripada seragam. Ada sekitar 114 ya, 100 yang rumahan, 14 yang konveksi. Kita berharap ini nanti semua lancar, targetnya tercapai sesuai dengan kemampuan koperasi yang ada di sini untuk kemudian bersama-sama dengan 114 UMKM yang tersebar di Kota Surabaya untuk kemudian hasilnya juga produknya berkualitas ya, dan kemudian di 2022 nanti bisa berlanjut kembali dengan jumlah kapasitas yang lebih tinggi dan dengan kualitas juga. Nah, kita juga mendorong karena ini pelaksananya kan koperasi dan UMKM. Ya, kita berharap nanti ini benar-benar bisa menjadikan UMKM Surabaya naik kelas. Ini konkret ya, pasarnya jelas, kebutuhannya jelas, membantu siswa MBR, dan koperasi ini nanti juga bisa melayani ya kebutuhan yang lainnya yang di luar MBR. Ketika kapasitas sudah memadai, ya sudah cukup, sudah bisa handle, kemudian nanti kalau ada pasar yang bisa digarap lagi, saya kira bisa diperluas. Nah, intinya adalah kebutuhan seragam membantu siswa utamanya yang MBR itu terpenuhi, kemudian kualitasnya terjaga, kemudian UMKM naik kelas. Terus ini aja. Dari hasil tadi pengamatan ada nggak evaluasi dari beberapa produksi yang dihasilkan, yang atas dan kastuk dan lain-lain? Jadi ini memang kita kemarin masih ada pandemi ya, jadi saya melihatnya memang sebenarnya pengadaan seragam ini semestinya itu sudah di awal-awal ya, sejak awal ya. Tapi kemarin itu kan memang PTM nggak PTM ini kan belum ada kepastian. Kalau menurut saya sih lebih kepada ketika nanti benar-benar PTM itu dilakukan, setidaknya yang MBR ini itu sudah mendapatkan bantuan seragam. Karena kemarin ada beberapa sudah mulai PTM tapi belum punya seragam ya, kemudian ada yang akhirnya membeli. Nah, ya, seperti itu yang kita agak antisipasi ya, supaya kemudian moga-moga Januari ini kalau misalkan kebutuhannya dengan kapasitas yang saat ini dijalankan UMKM masih belum memenuhi, ya diambil solusi yang lain. Tapi ke depan saya mendorong bisa full, bisa dilaksanakan semua dengan. Terakhir tadi diinfokan juga ada sebetulnya ada 200 UMKM gitu kan yang terlibat. Oh iya. Ternyata kan yang terpaksa cuma 100, tidak semua dari 200. Ini harapan ke depan Dewan mendorong seperti apa? Ya, saya sangat berharap karena kebutuhannya juga banyak ya, dan kalau hanya dikerjakan oleh 100 UMKM tadi masih belum memadai. Kita berharap dari 200 yang kemarin sudah didata oleh pemerintah kota untuk kemudian diminta untuk membantu mengerjakan. Kalau kemarin mungkin belum siap ya karena masalah waktu atau mungkin masalah biaya atau mungkin hal-hal yang lain, ini nanti bisa menjadi bahan evaluasi juga. Ya, apakah memang ongkos segitu itu sudah pas ya atau bagaimana, itu nanti harus ada kajian juga. Kemudian disosialisasi lagi karena bisa jadi ini kan masih awal ya, masih baru ya. UMKM ada beberapa yang belum punya bayangan loh ini apa ini gitu. Tapi ketika mereka nanti melihat UMKM yang sudah mengerjakan itu ternyata oh iya ternyata kita juga untung nih dari sini, orderannya jelas gitu ya, kemudian tiap bulannya ini jelas gitu ya, marketnya juga sudah jelas-jelas ada gitu. Moga-moga ini nanti akan memicu UMKM yang lain yang belum bergabung ya untuk kemudian bisa, saya kira.
Reni Astuti juga berharap tahun depan meminta agar pemerintah Kota Surabaya menambah jumlah UMKM yang tidak dapat bergabung tahun ini. Pemkot bisa mengevaluasi kembali termasuk yang sudah bergabung sekarang. Pemkot harus mengevaluasi apa saja yang kurang dan perlu ditingkatkan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.